Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan masuk penjelasan tentang fungsi atau function. Sebuah fungsi atau function itu bisa juga disebut dengan metode, yaitu merupakan blok dari kode yang dirancang untuk melaksanakan tugas tertentu. Membuat sebuah fungsi artinya kita membuat sebuah blok yang terdiri dari beberapa perintah, di mana kita membuat sebuah fungsi baru, yaitu di luar fungsi main. Berikutnya, struktur fungsi. Struktur fungsi terdiri dari nama fungsi, kemudian argumen atau parameter fungsi. Selanjutnya, perintah atau pernyataan yang berada di dalam fungsi itu ditulis di antara kurung kawal buka dan tutup. Jenis-jenis fungsi. Jenis-jenis fungsi itu ada 3. Yang pertama itu adalah fungsi parameter kosong, fungsi dengan nilai parameter, dan fungsi pengembalian nilai. Sekarang kita bahas pertama itu adalah fungsi parameter kosong. Fungsi parameter kosong yaitu sebuah fungsi yang menjalankan perintah atau pernyataan tanpa mengacu terhadap nilai parameter atau argumennya. Berikut definisi fungsi parameter kosong. Definisi fungsi artinya adalah cara memberikan perintah ke dalam blok fungsi. Ketika membuat definisi fungsi parameter kosong, maka nilai argumennya tidak ada atau nilai parameternya itu tidak ada, artinya dikosongkan saja dengan format nama fungsi, kemudian untuk argumen yang ada di sini dikosongkan dan perintahnya berada di dalam kurung kawal buka dan tutup. Kemudian, bagaimana bentuk contoh dari definisi fungsi tersebut? Misal, kita punya fungsi input, yang mana fungsi input yang kita kelompokkan perintah di dalamnya itu adalah perintah input. Misal, input terhadap nama mahasiswa dengan menggunakan perintah get, dan input terhadap nomor BP mahasiswa dengan menggunakan perintah get juga. Kalau ini kita fungsikan, maka kita buat definisi fungsinya seperti ini. Input, kemudian perintah tersebut berada dalam kurung kawal buka dan tutup. Kemudian, menjadi catatan untuk saudara, definisi fungsi dibuat di luar dan sebelum fungsi main untuk definisinya. Kemudian bagaimana sebuah fungsi dapat dieksekusi? Sebuah fungsi dapat dieksekusi itu harus dilakukan pemanggilan fungsi tersebut di dalam fungsi main. Nah, cara melakukan pemanggilan fungsi di dalam fungsi main yaitu cukup dengan lakukan pemanggilan sesuai dengan nama fungsinya dengan format seperti ini. Fungsi main, kemudian dalam kurung nama fungsi. Contoh, kita akan lakukan pemanggilan terhadap definisi fungsi dari fungsi input. Ketika kita akan menjalankan fungsi input, maka fungsi input tersebut harus dilakukan pemanggilan di dalam fungsi main. Jadi kita cukup panggil nanti input saja. Ketika kita lakukan pemanggilan fungsi input ini, maka otomatis dia akan menjalankan semua perintah yang ada di dalam fungsi tersebut. Sebagai contoh lain, misalnya kita membuat sebuah baris atau garis ke dalam sebuah fungsi yang namanya adalah garis. Dan ketika kita akan lakukan pemanggilan terhadap fungsi garis tersebut, misal kita punya output itu adalah saudara sekarang menggunakan fungsi. Dan jika kita menginginkan sebuah output memberikan garis di antara di atas output yang ditampilkan ataupun nanti di bawahnya, maka kita cukup nanti lakukan pemanggilan garis 2 kali, yaitu sebelum menampilkan output dan sesudahnya. Sehingga kita tidak perlu lagi membuat perintah untuk menampilkan garisnya sebanyak 2 kali. Jadi cukup nanti lakukan pemanggilan fungsinya. Kemudian bentuk dari contoh yang lain, ini program tanpa menggunakan fungsi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi
semua deklarasi data, kemudian perintah input, proses, ataupun output, itu berada di dalam satu fungsi, yaitu fungsi main. Tetapi, jika perintah tersebut kita gunakan dengan fungsi parameter kosong, maka caranya seperti ini. Nah, jadi deklarasi datanya kita lakukan di luar fungsi main, untuk deklarasi data. Kemudian untuk input, maka kita definisikan fungsinya ke dalam sebuah fungsi input misalnya. Jadi mana yang perintah input dan proses itu kita masukkan ke dalam definisi fungsi input. Ingat, definisi fungsi itu adalah cara kita memberikan perintah ke dalam sebuah fungsi. Kemudian untuk definisi fungsi output, untuk menampilkannya, itu adalah kita buatkan ke dalam sebuah fungsi output, itu adalah perintah menampilkan nilai dari hasil input ataupun proses yang ada pada fungsi main. Berikutnya, untuk menjalankan fungsi tersebut di dalam fungsi main, maka kita cukup nanti lakukan pemanggilan berdasarkan nama fungsinya, yaitu fungsi input, kemudian fungsi output. Nah, ini cara kita melakukan pemanggilan terhadap fungsi kosong atau fungsi dengan nilai parameter kosong. Nah, jadi untuk argumennya yang di sini ini dikosongkan saja. Berikutnya, kita lihat untuk jenis fungsi yang kedua, yaitu prototype dan parameter fungsi. Artinya, fungsi dengan nilai parameter. Prototype merupakan uraian dari blok fungsi yang dapat digunakan untuk mendeklarasikan sebuah fungsi ke compiler, yang mana dia terdiri dari tipe data keluaran dari sebuah fungsi, jumlah parameter yang digunakan di dalam fungsi, dan tipe data dari masing-masing parameter yang digunakan. Contoh bentuk dari prototype fungsi, misal, sini adalah chart untuk tipe keluaran fungsi dengan nama fungsi itu adalah komentar. Dan parameternya terdiri dari keterangan dengan tipe data chart dan juga nilai dengan tipe data itu adalah integer. Jadi untuk parameter fungsi itu sama kita mendeklarasikan sebuah variabel dari data. Sebagai keterangan, yang pertama itu adalah chart komentar, jadi bagian yang di sini. Ini adalah data keluaran fungsi dengan tipe chart. Dengan nama itu adalah komentar. Sedangkan untuk chart keterangan, kemudian int nilai, ini adalah data dari masing-masing parameter fungsi dengan jumlah parameter yaitu 2, yaitu get dan nilai. Ini adalah merupakan parameter fungsi. Sekarang kita lihat bentuk dari parameter fungsi tersebut. Parameter fungsi adalah suatu pendefinisian nilai-nilai dari objek yang dideklarasikan pada bagian argumen fungsi, yang mana nilai-nilai pada objek-objek tersebut didapat dari variabel-variabel yang berada dalam program utama. Dan parameter fungsi adalah data yang menjadi syarat sebuah data fungsi dapat dijalankan, baik pada waktu definisi fungsi maupun pada waktu pemanggilan fungsi. Jenis-jenis parameter fungsi. Yang pertama, itu adalah parameter formal. Parameter formal adalah parameter yang berupa variabel yang terdapat pada definisi fungsi. Dan parameter formal bisa berupa satu atau beberapa variabel yang ditulis setelah nama fungsi ditaruh di dalam kurung, dalam masing-masing variabel dipisahkan tanda koma. Kemudian yang kedua, itu adalah parameter aktual. Parameter berupa variabel atau konstanta yang dipakai saat pemanggilan fungsi dalam fungsi main. Penulisan dan tipe data parameter aktual fungsi harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh parameter formal. Jadi artinya,
berapa jumlah parameter yang ada di dalam parameter formal, maka sebanyak itu juga jumlah parameter yang ada di dalam parameter aktual. Dan untuk nama fungsinya yang ada pada parameter formal itu harus sama dengan parameter aktual atau sebaliknya. Sebagai contoh, untuk parameter formal. Untuk parameter formal, biasanya ini kita lakukan pada waktu definisi fungsi, artinya di luar fungsi main. Ini contoh kita membuat sebuah fungsi dengan nama itu adalah total, dengan parameternya adalah intx dan inty. Ini merupakan parameter formal. Sedangkan untuk eksekusi terhadap fungsi total, itu kita lakukan pemanggilan di dalam fungsi main, itu adalah total, dan a, b. Ini adalah A mewakili dari nilai X dan B mewakili dari nilai Y. Ini merupakan parameter aktual. Dan untuk parameter aktual, kita tidak perlu menambahkan tipe data dari variabel sebagai nilai parameter. Sebagai contoh, untuk parameter fungsi. Untuk penggunaan parameter fungsi, kalau dia bertipe chart, artinya jenis keluaran itu bertipe chart, seperti contoh yang di sini, yang mana dia terdiri dari cat dan nilai A. Maka parameter cat adalah data yang menampung nilai keluaran atau akibat dari parameter A yang sebagai variabel syarat atau sebab. Kemudian, nilai cat didapatkan berdasarkan nilai syarat A yang akan disimpan ke dalam fungsi comment. Jadi, comment ini adalah merupakan nama fungsinya yang akan menampung nilai keluaran, yaitu adalah keterangan. Jadi, misalnya, di sini kita membuat sebuah keterangan nilai berdasarkan nilai angkanya. Nah, maka kita buatkan fungsinya seperti ini. Jadi keluarannya itu adalah berupa data dengan tipe adalah chart yang ditampung oleh cat, kemudian disimpan ke dalam fungsi comment. If A besar dari 0, jadi jika nilai A besar dari 0, maka keterangannya adalah bilangan positif, else jika selain dari 0, maka bilangan negatif. Ini adalah bentuk dari parameter fungsi dengan fungsi tipe keluaran adalah chart. Kemudian, bagaimana kita lakukan pemanggilan terhadap fungsi comment ini ke dalam fungsi main? Nah, untuk saudara mendeklarasikan data apa saja yang saudara butuhkan nanti di dalam fungsi main untuk melakukan pemanggilan fungsi ini. Kalau tipe keluaran sebuah fungsi itu bertipe chart, maka di dalam fungsi main semua parameternya itu dikenalkan. Jadi parameter-parameter yang ada di dalam fungsi itu dikenalkan. Jadi misalnya di sini itu adalah integer A, chart, keterangan. Jadi ini tetap kita kenalkan di dalam fungsi mainnya. Nah, untuk mengenalkan itu boleh nanti dengan nama yang sama variabelnya atau berbeda. Misal, di sini saudara punya integer A. Kalau saudara kenalkan di sini dengan integer nilai, ini boleh. Atau saudara kenalkan dengan int A, ini juga boleh. Begitu juga nanti untuk keterangan atau dengan variabel cat. Ini boleh nanti cat saja untuk parameter fungsinya dan dikenalkan itu juga cat. Nah, itu juga boleh. Nah, atau selain dari cat, misalnya di sini adalah C. Kemudian, untuk nilai input dari parameter ini adalah terhadap A. Yang A, kita asumsikan dia sama dengan nilai, jadi inputkan sembarang nilai ditampung oleh variabel nilai. Kemudian, untuk kita menampilkan nilai keterangan,
maka kita panggil nama fungsi ini dengan menggunakan parameter aktual, yaitu komen dalam kurung C, nilai. Jadi cout, kalau kita ingin menampilkan nilai keterangan, maka kita cukup nanti lakukan pemanggilan nilai C saja. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Ketika kita inputkan sembarang nilai itu adalah 10, maka hasil keluarannya itu adalah bilangan positif. Nah, jadi untuk saudara melakukan pemanggilan fungsi yang bertipe cat, maka panggil dengan parameter aktual. Dan kemudian nanti cukup dipanggil itu adalah parameternya saja sebagai parameter yang menampung keluarannya. Ini kalau dia bertipe cat. Kemudian, jenis yang ketiga untuk fungsi itu adalah fungsi pengembalian nilai atau fungsi return. Untuk fungsi return biasanya digunakan untuk mendapatkan atau memproses sebuah data dengan keluaran berupa data numerik. Nah, jadi, data keluaran fungsinya itu adalah berjenis numerik. Nah, kalau dia berjenis numerik, maka kita menggunakan fungsi pengembalian nilai atau fungsi return. Sebagai contoh, misalnya di sini kita menentukan luas dan keliling sebuah lingkaran. Yang mana luas dan keliling sebuah lingkaran itu ditentukan oleh jari-jari. Misal di sini penentuan luas itu adalah pi r kuadrat. Artinya R-nya dikali 2 dengan nilai pi itu adalah 3,14. Jadi parameter yang mempengaruhi terhadap nilai fungsinya itu adalah jari-jari. Dan untuk luas itu langsung nanti digunakan sebagai variabel yang menyimpan hasil. Jadi fungsi luas di sini langsung digunakan sebagai variabel penyimpan hasil. Begitu juga nanti untuk keliling, yang mana parameternya itu adalah jari-jari. Jadi INT jari-jari dengan rumus itu adalah 2πr. Jadi 3,14 kali 2 kali r. Kemudian, untuk melakukan pemanggilan fungsi return ke dalam fungsi main, jadi untuk parameternya kita kenalkan, itu adalah jari-jari, misalnya di sini, berarti saudara boleh gunakan sama variabelnya, misalnya di sini R, di sini juga R boleh, atau saudara bedakan. Nah, misal di sini saya bedakan itu adalah jari-jari. Dan untuk nilai input atau nilai masukannya, itu tetap saudara berikan. Misalnya, masukkan jari-jari lingkaran, ditampung oleh variabel jari-jari, yaitu variabel yang berada di dalam fungsi main. Kemudian, untuk menampilkan luas lingkaran, kita cukup nanti panggil fungsi luas, yaitu luas. Dengan parameter itu adalah jari-jari, berarti kita gunakan variabel untuk yang berada di dalam fungsi mainnya, yaitu adalah jari-jari. Begitu juga nanti ketika kita lakukan pemanggilan fungsi terhadap nilai keliling lingkaran. Berarti cukup nanti panggil fungsi keliling, yaitu keliling dalam kurung jari-jari. Jadi, untuk kita melakukan pemanggilan fungsi pengembalian nilai atau fungsi return, itu berbeda dengan pemanggilan fungsi dengan nilai parameter yang bertipe cat sebagai tipe keluaran. Nah, jadi outputnya langsung kita panggil dari fungsi pengembalian nilai tersebut. Sedangkan untuk fungsi bertipe keluaran cat itu kita harus lakukan pemanggilan terlebih dahulu dengan parameter aktual, kemudian panggil variabel sebagai parameter yang akan menampung hasil keluarannya. Sebagai contoh yang lain, misalnya di sini buatlah program C++ dari analisa data berikut dengan menggunakan parameter fungsi dan fungsi pengembalian nilai atau fungsi return. Bentuk desain inputnya seperti ini, inputkan nomor faktur, nama pengunjung, nomor identitas sampai nanti kepada lama inap pengunjung. Kemudian desain outputnya itu adalah menampilkan semua nilai input
dan juga nilai dari data proses. Dengan ketentuan proses, yaitu adalah tipe kamar, dan harga inap ditentukan berdasarkan kode kamar, kemudian jumlah harga inap, lama inap kali ini maksudnya itu adalah lama inap kali harga inap. Jadi ini maksudnya adalah lama inap kali harga inap. Kemudian besar potongan ditentukan berdasarkan dari lama inap. Total harga inap, jumlah harga inap dikurang besar potongan, pajak 10% dari total harga inap, kemudian total bayar itu adalah total harga inap dikurang pajak. Oke, ini seharusnya ditambah pajak ya. Ini seharusnya ditambah pajak. Oke, dari contoh yang ada, kita lihat programnya. Nah, ini sudah saya selesaikan untuk programnya. Nah, maka di sini yang perlu saudara perhatikan bagaimana saudara membuat fungsi untuk masing-masing proses data. Nah, jadi bagaimana saudara membuat sebuah fungsi untuk masing-masing proses data. Oke, ini saya ganti harga inap. Kemudian untuk pajak ini juga saya ganti dengan nilai plus. Oke, untuk proses yang pertama itu adalah penentuan tipe kamar berdasarkan kode kamar. Penentuan tipe kamar berdasarkan kode kamar. Jadi, saudara bisa menyelesaikan ini dalam satu fungsi. Kenapa untuk harga tidak? Karena tipe keluaran dari tipe kamar dan harga inap berbeda. Yang ini dia bertipe cat, sedangkan yang ini adalah bertipe numerik. Nah, jadi kita bedakan untuk fungsinya. Nah, dengan cara itu adalah cat untuk tipe kamar, karena tipe keluarannya itu adalah cat. Kemudian parameter yang menjadi syarat itu adalah kode kamar. Jadi nilai atau data keluaran tipe kamarnya itu juga kita jadikan dia sebagai parameter. Ini khusus untuk data yang fungsi bertipe cat saja sebagai data keluarannya. Sedangkan untuk perintahnya ini sama saja dengan materi kita sebelumnya. Ini perintahnya sama saja. Jadi if str.cmp kd kamar ini sama dengan variabel fungsi parameternya. Kemudian tipe kamar ini sama juga dengan variabel parameter keluaran. Berikutnya untuk fungsi penentuan harga inap. Untuk harga inap kita fungsikan dengan tipe data itu adalah long. Jadi kalau dia long berarti kita gunakan fungsi return. Nah, untuk fungsi return jadi nilai yang dikembalikan atau yang direturn di sini itu langsung disimpan kepada jumlah harga inap ini. Nah, ini maksudnya. Jadi kita tidak perlu nanti membuat variabel harga inap sebagai parameter harga inap atau sebagai parameter fungsi harga inap. Nah, jadi kalau harga inap hanya ditentukan berdasarkan kode kamar karena tipe keluarannya adalah long atau numerik dan kita menggunakan fungsi return untuk pengembalian nilainya atau proses datanya, maka yang kita kenalkan cukup variabel syarat saja, yaitu kd kamar. Nah, jadi kalau sudah maka ini sama saja. If str.cmp kd kamar km01 kemudian return 500.000. Artinya jika kode kamarnya km01 maka harga inapnya adalah 500.000. Nah, semua logikanya ini sama. Berikutnya, untuk kita menentukan jumlah harga inap. Jumlah harga inap ditentukan dari lama inap dan harga inap, yaitu operasi lama inap kali harga inap. Jadi, jumlah harga inap ini kita definisikan fungsinya dengan keluaran itu adalah long, dan lama inap itu adalah integer atau int, harga inap itu adalah long. Maka operasinya langsung kita returnkan,
penentuan jumlah harga inap. Nah, jadi yang perlu saudara perhatikan di sini itu adalah apa tipe keluaran fungsi tersebut, apa tipe keluaran dari fungsi tersebut. Kalau dia cat, maka sediakan atau jadikan variabel penampung sebagai parameter fungsinya. Misalnya, kita menentukan tipe kamar berdasarkan kode kamar. Berarti tipe kamarnya kita juga jadikan sebagai parameter dan termasuk juga nanti adalah kode kamarnya. Berikutnya, untuk besar potongan. Besar potongan ditentukan berdasarkan lama inap dan jumlah harga inap. Nah, kenapa jumlah harga inap di sini kita variabelkan juga sebagai parameter? Karena untuk penentuan potongan itu ditentukan berdasarkan lama inap dan operasinya itu adalah jumlah harga inap. Jadi, dua data ini kita jadikan sebagai parameter fungsi. Sedangkan untuk potongan atau besar potongan yang di sini ini sebagai nama fungsinya. Oke, kalau contohnya seperti ini, if lama inap besar sama dengan 2 sampai nanti 4 itu adalah dengan menggunakan logika n, lama inap kecil sama dengan 4, maka operasinya return langsung di sini 0,05 sebagai desimal 5% kali dengan jumlah harga inap. Kemudian kalau lebih dari 5, maka itu adalah 10% dari jumlah harga inap. Nah, begitu seterusnya sampai penentuan total harga, kemudian pajak, dan juga total bayar. Sekarang kita masuk bagaimana cara melakukan pemanggilannya ke dalam fungsi main dari fungsi-fungsi yang sudah kita definisikan sebelumnya. Yang pertama, yang saudara deklarasikan itu adalah semua variabel input. Jadi dideklarasikan di dalam fungsi main. Semua variabel input. Nah, misal di sini nomor faktur yang tidak menjadi pengaruh ataupun dipengaruhi oleh data yang lain, nama pengunjung, nomor ID, kode kamar yang menjadi parameter terhadap tipe kamar dan harga inap, kemudian kota asal dan lama inap. Nah, berikutnya yang lain itu adalah tipe kamar. Nah, desain inputnya, berarti ini kita inputkan sama saja dengan desain input yang ada, ini sama saja semuanya. Nah, di sini kita lihat itu adalah bagaimana cara melakukan pemanggilan fungsinya di dalam output. Nah, untuk pemanggilan nomor faktur, kita cukup panggil sesuai dengan nama variabelnya, nama pengunjung juga, kemudian nomor identitas, dan kota asal, kemudian kode kamar. Berikut, untuk kita menampilkan tipe kamar. Yang mana tipe kamar itu merupakan sebuah fungsi. Dengan tipe keluaran itu adalah cat. Jadi, kita panggil parameter aktualnya terlebih dahulu, yaitu tipe kamar, kemudian ini tipe kamar ini sama dengan variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi main, kemudian kode kamar itu juga sama dengan variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi main, KD-KMR. Dan ketika kita melakukan pemanggilan tipe kamar, maka kita cukup itu adalah panggil tipe kamar. Kemudian untuk lama inap, cukup nanti panggil lama inap saja. Karena dia bukan merupakan fungsi, dia hanya merupakan data input saja. Berikutnya itu adalah harga inap. Untuk harga inap, itu ditentukan berdasarkan kode kamar dan dia bertipe long sebagai tipe keluaran fungsinya. Maka untuk dia bertipe long dengan menggunakan perintah return, maka kita cukup panggil itu adalah nama fungsinya. Itu adalah harga inap.
Kemudian parameter yang mempengaruhinya yaitu KD kamar di dalam kurung. Jadi berapa jumlah parameter yang ada di dalam fungsi formal, begitu juga jumlah parameter yang ada dalam parameter aktualnya. Kemudian untuk melakukan pemanggilan jumlah harga inap itu ditentukan dari lama inap dan jumlah harga inap ditentukan dari lama inap dan harga inap. Jadi untuk melakukan pemanggilannya dia dari dua parameter, berarti jumlah harga inap, lama inap, kemudian harga inap. Harga inap itu dipanggil dengan menggunakan parameter kode kamar. Jadi ini dimasukkan semuanya. Nah, jadi nama fungsi dan parameter fungsi tersebut. Nah, ini untuk cara melakukan pemanggilan fungsi dengan tipe numerik, yaitu long ataupun nanti integer atau float. Kemudian untuk besar potongan juga seperti itu. Maka panggil fungsi besar potongan, yaitu dengan nama bs potongan. Itu juga sama. Yang mana parameternya itu adalah lama inap dan jumlah harga inap. Jadi lama inap ini parameternya dan jumlah harga inap. Jadi jumlah harga inap itu nilainya diambil dari parameter lama inap dan harga inap. Nah, jadi ini saudara cukup nanti copy datanya semuanya. Misalnya ini saya kosongkan sebagai jumlah harga inapnya. Jadi ini parameter pertamanya, kemudian ini koma, parameter kedua. Jadi ini tinggal saudara copy saja. Copy, kemudian pastikan ke sini. Kalau saudara ambil data untuk jumlah harga inapnya, jadi datanya sama. Berikut itu adalah total harga inap. Ini juga sama. Total harga inap dipengaruhi oleh jumlah harga inap dan potongan. Nah, jumlah harga inap dan potongan itu jumlah harga inap dikurang potongan. Jadi total harga inap parameternya itu adalah jumlah harga inap. Jumlah harga inap berarti sampai di sini untuk parameternya. Misal ini saya hapus, itu saudara cukup nanti ambil dari jumlah harga inap yang ada di sini. Nah, atau ini saya hapus semuanya. Oke. Nah, total harga inap parameternya itu adalah jumlah harga inap dan besar potongan. Jadi ini jumlah harga inap, ini saudara copy semuanya, kemudian dipastikan saja. Nah, ini cara mudah saudara melakukan pemanggilan terhadap fungsi beserta parameternya. Nah, kemudian ini untuk potongan juga sama. Bisa potongan, copy, kemudian dipastikan. Nah, berikutnya untuk pajak. Untuk pajak, nah di sini juga sama. Ini saya hapus terlebih dahulu untuk pemanggilan, jadi panggil fungsi pajaknya, kemudian panggil parameter dari pajak tersebut. Parameter pajak itu ditentukan dari total harga inap dan ditentukan dari pajak ditentukan dari total harga inap saja. Nah, berarti kita cukup nanti panggil total harga inap ini semuanya. Oke, sampai di sini copy, kemudian dipastikan. Nah, itu untuk parameter pajak. Kemudian pemanggilan fungsi total bayar. Total bayar itu didapatkan dari total harga inap dikurang pajak. Berarti ada parameternya total harga inap dan pajak. Maka ini misalnya saya hapus saja.
Ini sengaja saya buatkan 2 baris karena kalau satu baris dia terlalu panjang. Bisa hapus misalnya. Kemudian ini parameternya. Nah, tadi parameternya itu adalah total harga. Total harga, ini saya blok semuanya sampai di sini. Saya copy. Ini baru parameter pertama untuk total bayar. Kemudian koma untuk parameter keduanya diambil dari pajak. Ini ambil semuanya, copy. Kemudian saya pastikan di sini. Nah, itu cara saudara melakukan pemanggilan terhadap fungsi dengan menggunakan fungsi pengembalian nilai atau fungsi return. Oke, ini kita compile. Ini error 1. Oh ya, datanya di sini. Oke. Kemudian ini bisa dijalankan. Misalnya nomor faktur 123, nama pengunjung adalah Onta. Kemudian nomor identitasnya terserah saja. Asal Thailand misalnya. Kode kamar KM002, nama ini misalnya 2. Nah, sehingga ini adalah total bayarnya. Oke, sekian penjelasan untuk fungsi. Semoga dapat dipahami. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.